Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ayu Rahayu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep habitat dan relung ekologi. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk simak. Sebelum kita masuk inti dari pembahasan kali ini, ada beberapa indikator-indikator yang akan saya bahas. Nah, apa itu? Yang pertama, habitat dan mikrohabitat. Yang kedua, relung ekologi. Yang ketiga, asas eksklusi, persaingan dan pemisahan. Yang keempat, ekivalen ekologi. Dan yang terakhir atau kelima, pergeseran ciri. Yang pertama, saya akan membahas tentang habitat dan mikrohabitat. Sebelum mikrohabitat, saya akan membahas tentang habitat terlebih dahulu. Nah, apa sih itu habitat? Dalam bahasa Latin ialah it inhabits atau tempat tinggal makhluk hidup, merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lain saling berinteraksi secara kompleks, membentuk suatu organisme lainnya, antara lain individu lain dari spesies yang sama atau populasi lainnya yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lainnya. Faktor abiotik suatu habitat meliputi makhluk atau benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia, fisik seperti temperatur, kelembapan, kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas lain. Istilah habitat juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup, antara lain seperti selekta habitat atau proses atau perilaku individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidup. Selanjutnya ada ketersediaan habitat atau aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup dan reproduksi organisme. Selanjutnya juga ada kerusakan habitat atau hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Dan selanjutnya fragmentasi habitat, yaitu suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spasial area habitat dari sebelumnya yang merupakan suatu kesatuan menjadi beberapa area yang lebih sempitnya. Terdapat istilah lainnya selain habitat, yaitu mikrohabitat, yang sering digunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Mikrohabitat sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Sebagai contohnya, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Lingkungan mikro merupakan segala sesuatu di sekitar organisme, baik faktor kimia, fisik maupun organisme lainnya di dalam habitatnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang relung ekologi atau ecological niche. Cara hidup organisme dalam suatu habitat dan komunitas serta ekosistem. Menurut Kandek tahun 1980, relung ekologi adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya berkaitan dengan adaptasi fisiologis, struktural atau morfologi, dan pola perilaku hewan itu. Atau relung ekologi merupakan posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang
Secara biologis, relung adalah profesi atau cara hidup organisme dalam lingkungan hidupnya. Berbagai jenis makhluk hidup dapat hidup bersama dalam satu habitat. Akan tetapi, apabila dua jenis makhluk hidup mempunyai relung yang sama, akan terjadi persaingan. Misalnya, wereng yang menopok dan hidup dari tanaman padi, populasinya kecil setelah masa panen dan membesar lagi setelah sawah ditanami dengan padi. Populasi yang kecil setelah panen menanggung resiko kepunahan. Sebaliknya, jenis makhluk hidup yang generalis, populasinya tidak banyak berfluktuasi, ia dapat berpindah dari jenis makanan yang ke jenis makanan yang lain. Pada manusia, kita dapat hal yang serupa. Bangsa makanan pokoknya hanya beras. Hidupnya amat rentan apabila produksi beras menurun, misalnya karena iklim yang buruk. Kehidupannya mengalami kegoncangan. Spesies yang menang dalam persaingan akan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara optimal, sehingga dapat mempertahankan ekosistemnya dengan baik. Spesies yang kalah dapat persaingan bila tidak berhasil mendapatkan tempat lain yang menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam mengalami kepunahan lokal. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang asas eksklusi, persaingan, dan pemisah relung. Suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Pernyataan ini dikenal sebagai asas eksklusi persaingan atau aturan Gauss. Sehubung dengan asas tersebut di atas, menurut asas koeksistensi, beberapa spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama ialah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Dari uraian tersebut, terjadilah pembahasan relung dari beberapa spesies harus beda atau terpisah agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang sama. Contoh kasus pemisah relung antara berbagai spesies yang berkohabitasi dapat dilihat dari contoh ini. Pun padi dapat menjadi sumber daya bagi jenis spesies hewan. Orong-orong atau Gryllothalpa africana memakan akarnya. Walang sangit atau Leptocoryza acuta memakan buahnya. Ulat tentara kelabu atau Spodoptera maurita yang memakan daunnya. Ulat penggerak batang yang menyerang batangnya. Hama ganjur menyerang pucuknya. Wereng coklat dan wereng hijau yang menghisap cairan batangnya. Tiap jenis hama tersebut masing-masing telah teradaptasi khusus untuk memanfaatkan tanaman padi sebagai sumber daya makanan pada bagian-bagian yang berbeda-beda. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu ekivalen ekologi. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau disebut ekivalen dalam habitat yang serupa daerah zoogeografi yang berbeda disebut ekivalen ekologi. Contoh, jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat, sering ditemukan spesies-spesies hewan serupa yang tidak daerah geografis yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja, misalnya di Indonesia, di Amerika, Eropa, Australia, tempat lainnya. Cacing-cacing tersebut sedang pergi, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Cacing Jawa atau Tetima javananica sama dengan cacing Amerika atau Luis terrestis. Dua jenis tanah tersebut menempati habitat tanah bab dengan relung ekologi yang serupa. Secara umum, ekivalen ekologi itu dikenal dari kemiripan-kemiripan yang diperhatikan hewan-hewan tersebut dalam hal adaptasi, morfologinya, serta pola perilakunya. Sebabnya ialah karena berbagai adaptasi itu adalah tiada lain daripada perangkat atau modal kemampuan hewan
sumber daya di dalam lingkungannya atau habitatnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu tentang pergeseran ciri. Spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat suatu marga atau genus dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda tersebut allophitrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat atau disebut konegretik ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri tubuh yang semakin bolok perbedaannya di antara spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi diferensial. Sebaliknya, apabila dalam keadaan allophitrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut di atas dikenal sebagai pergeseran ciri. Evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies-spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptif bagi spesies-spesies yang bersangkutan. Pertama, karena ciri adaptasi morfologis misalnya yang nyata bedanya akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Dengan demikian, maka kemungkinan terjadinya interaksi berupa persaingan. Apabila spesies itu berkohabitasi akan tereduksi. Kedua, berbedanya ciri morfologi yang menghasilkan berbedanya pola perilaku misalnya berupa terbiak akan lebih menjamin terjadinya pemisahan genetik di antara spesies-spesies yang berkerabat itu bila berkohabitasi, atau menghindari terjadinya inbreeding yang tidak menghitungkan. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang konsep habitat dan relung ekologi. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.